Jadi nampaknya ada untungnya juga saya tiba 1,5 jam sebelum keberangkatan di stasiun Lempuyangan, karena setiba saya di stasiun Lempuyangan, hujan langsung mengguyur kota Yogyakarta. Untungnya tiba dengan selamat dengan kering di stasiun sebelum naik kereta. Mau naik kereta yang tujuannya itu ke Jakarta, tapi saya nggak akan full trip, saya bakalan sampai ke Purwokerto. Mungkin terdengar jarak yang cukup singkat ya, Jogja-Purwokerto, mungkin biasanya cuma 2,5-3 jam. Nah, kereta yang akan saya naiki ini, durasi ke Purwokertonya hampir 5 jam. Keretanya mungkin muncul setahun sekali ya di masa angkutan lebaran, kereta Motis Lebaran Tengah kalau nggak salah namanya itu. Saya bakalan naik bersama beberapa teman, dan mari kita nyobain ya, setelah bertahun-tahun ada Motis, saya baru tahun ini, itu pun nggak akan full trip. Kayaknya saya melihat seorang sepuh. Lempuyangan. Kira-kira seperti apa perjalanan kereta api Motis? Wih, dari Lempuyangan. Nampaknya udah lumayan agak reda meskipun memang masih hujan deras. Tadi bising banget ya. Wah, itu kayaknya ada lokomotif. Lokomotif dinasnya angkutan Motis sudah datang dari arah depo lokomotif. Yuk ya. Rangkaiannya belum ada, tapi lokomotifnya sudah ada. Lokomotif Motis ya? Putih ya?
Wah. Kelihatan nggak dari sini? Iya bos, kasih doa bang. Kasih doa bang. Waduh, itu loh rek, lokomotifnya di sana. No, lokomotif dinas kereta motis tengah adalah CC 2018329 Depo Semarang Poncol. Sudah ready di Lempuyangan, nanti tinggal dirangkai dengan rangkaiannya. Ya gitulah. Berangkat jam 21.55 ya kira-kira setengah jam. Baru deh di ujung sana nampak dilansir tuh rangkaian motisnya. Hujannya sudah agak lebih reda, lumayan bisa kedengeran lagi nih suaranya. Tuh, itu kabin penumpangnya ada berapa ya? Kayaknya ada 5 tambah 1 kereta makan pembangkit. Terus nanti ada bagasi untuk angkutan motornya tuh yang ijo-ijo. Ada banyak, ada 4 kalau nggak salah. Sudah hadir di Lempuyangan juga sepuh Mojokertonya, jauh-jauh dari sana coba. Ada Mas Abiu. Ini kita masih kurang 2 personil lagi yang nggak tahu kabarnya di mana. Ini duo yang tidak terpisahkan, tapi kita belum melihat batang hidungnya di stasiun Lempuyangan, tinggal setengah jam lagi cuy. Apa ini? Oke, segera masuk langsiran rangkaian motis. Jadi di area depan ini didominasi oleh bagasi kargo ya. Ini adalah bagasi yang diperuntukkan untuk angkutan motor. Seperti yang saya bilang tadi, di tengah rangkaian ada kereta makan yang berfungsi juga sebagai pembangkit. Baru di area belakang adalah area kabin penumpang. Jadi tahun ini saya baru sempat mencoba layanan angkutan motor gratis yang diadakan di masa angkutan Lebaran ya. Bertahun-tahun yang lalu sudah ada, tapi saya baru sempat mencoba sekarang. Itu pun nggak akan full trip ya. Motis Lebaran Tengah. Let's get on board. Saya hari ini akan naik Kamideng, nggak cuman sendirian. Itu logo langsirnya merah cuy. Naik di ekonomi paling akhir, ekonomi 5. Basah kan? Ini nomor kecil. Ya, udah lama nggak naik armada PSO seperti ini. Lumayan sempit ya lorongnya. Saya ngambil di kursi nomor 24 Delta. Di kursi paling belakang kebetulan menghadap maju cuy. Selamat datang. Nanti kita satu blok di sini berempat, Mas Nathan terpisah. Nah, angkutan motis ini menggunakan armada ekonomi berkapasitas 106 penumpang, konfigurasi kursi 32, berhadap-hadapan, saling adu dengkul, dengan sandaran punggung tegak lurus. Untuk kabin sudah berpenyucuk udara, jadi semua kabin kereta sekarang sudah berpenyucuk udara. Ada rak bagasi, kemudian ada gorden di setiap jendela penumpang, sumber kelistrikan, meja kecil, aman, semuanya ada ya. Di ujung sana ada satu toilet, di belakang sini juga ada toilet, ngintip sedikit. Wah, Mak, toiletnya cakep banget untuk ukuran ekonomi PSO. Lihat, finishing ala kayu, pencahayaan yang estetik, wastafel kecil, ada tisu, kloset duduk, jet shower. Mantap ini mah. Di jalur satu kayaknya persiapan penumpang Singasari. Itu sepuhnya baru datang. Mantap kali, Pu. Mantap kali jam segini baru datang. Kemana aja? Badai. Satu lagi mana sepuhnya? Loh, masing-masing. Wah, hilang lagi nih sepuhnya. Hilang satu. Singasari berkelok-kelok masuk jalur 1 stasiun Lempuyangan nih.
stasiun lagi kereta Singasari dari arah Blitar dilayani melalui stasiun LPN Lempuyangan. Eksekutif, seandainya motifnya eksekutif. Minta murah, dapatnya eksekutif. Ada Jaya manusia ini. Ya, ini area eksekutifnya kereta Singasari membawa 4 ya, membawa 4 tadi yang di depan-depan sana ekonomi, tapi modifikasi ala premium. Oke, ini member terakhir yang tiba di Lempuyangan. Mepet banget karena hujan terus. Hujannya amazing ya. Mau kemana? Mau lihat ke depan? Mau lihat ke depan? Mau cari makan dulu. Oh iya, monggo. Logonya nggak jadi merah. Kalau saya barusan melihat di papan nama keretanya, KA Motis Lebaran Tengah ini tujuannya dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Tapi pada saat saya mendengarkan announcement mbak-mbak di Lempuyangan, tujuan perjalanan KA Motis Lebaran ini menuju ke stasiun Kampung Bandan ya. Jadi kira-kira ya intinya menuju ke arah Jakarta ya. Ini lokomotif yang bertugas langsir di stasiun Lempuyangan. Allah, langitnya masih kelap-kelip. Lokomotif merah datangan Sumatera ya. Di sini melangsir-langsir mengandang di Lempuyangan. Ya, karena aku nggak ada jendela, aku mau numpang buka gorden. Ritual dulu. Nah, Gak iso. dicoba dulu trial. Gak iso. Wes nyerah apa? Ritual gagal. Udahlah. Makasih ya teknisi. Wah, ternyata sepuhnya ritual. Berdennya seret. Oh, parah ini. Ini punya siapa sih ngalangin? Mama aku. Tepat sesuai jadwal, Motis Lebaran Tengah meninggalkan Lempuyangan. Jadi angkutan Motis ini dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk membantu para pemudik terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk meminimalkan risiko berkendara di perjalanan. Hanya dijalankan pada masa angkutan Lebaran, dan untuk angkutan Motis ini ada 2 rute Motis Utara dan Motis Tengah ya. Yang utara itu menuju ke Semarang, yang Motis Tengah menuju ke Yogyakarta. Terkhusus untuk jadwal perjalanan Motis Lebaran Tengah yang dari arah stasiun Lempuyangan itu ada 3 pemberangkatan. Ada yang jam setengah 3 pagi, ada yang jam 12 siang kalau nggak salah ingat, dan yang jam 10 malam seperti yang saya naiki saat ini. Dan yang berangkat dari arah Kampung Bandan itu juga ada 3, berangkat sekitar jam 12 malam, kemudian berangkat jam 8 pagi, dan berangkat jam setengah 3 sore. Jadi untuk Motis kayaknya tahun ini cuma ada 2 arah, utara dan tengah, tidak ada Motis Selatan. Yang Jogja sampai ada 3, yang utara itu kayaknya cuma ada 1 pemberangkatan dari masing-masing arah.
Sebenarnya untuk informasi mengenai angkutan Motis ini kalian bisa lihat di akun sosial media motis.djka. Di situ nanti ada jadwalnya, ada syarat-syaratnya, ada prosedur menaikkan motornya, registrasinya, dan yang lain-lain ya. Jadi silakan ikuti lebih lanjut informasi yang ada di akun sosial media. Seingat saya di akun Instagramnya motis.djka. Jadi perjalanan saya naik Motis ini sebelum saya dihujat ya. Yang pertama, kondisinya kosong. Saya beli atau tidak, ini kosong banyak. Yang kedua, perjalanan saya menuju ke Purwokerto ini adalah perjalanan melawan arus. Di saat orang-orang mudik dari arah Jakarta menuju ke Jogja, saya malah dari arah Jogja menuju ke arah Jakarta, meskipun nggak sampai Jakarta ya, hanya sampai Purwokerto. Jadi harap menjadi perhatian ya. Saya semoga perjalanan ini tidak mengganggu perjalanan mudik kalian. Ini melawan arus soalnya. Yang kemarin dihujat, ya sudahlah, gak apa-apa. Aduh, dengkul sama sepuhnya bener-bener habis, nggak ada ruang lagi. Ini aja duduk yang sudah paling tegak. Belum agak melorot ya wes tabrakan dengkulnya, no. Lihat tuh. Wih, warnanya biru. Gitu lah. Ya, namanya kereta murah yang nggak boleh minta yang macam-macam ya, Rek ya. Dengan 37.000 sampai Puerto Rico coba. Ke Jakarta berapa? 59 ke sampai Jakarta. Ini termurah sih, termurah. Tapi sayangnya hanya setahun sekali yang lebaran nih. Kondisi ekonomi 5 saat ini cukup lengang. Menjelang jam 11 ya. Ketemu apa ini? Motis ya? Jempolnya Rangkas Bitung. Lokal Merak. Waduh. Lokal Merak sampai sini. Motis ketemu Motis ini ceritanya. Jalan kereta api. Oh, alah. Saudara-saudara Ini Motis. kereta api Motis Tengah bersama dengan stasiun dekat Sukoharjo. Loh. Kira-kira pada stasiun Kenapa? Announcement-nya kenapa tuh? Itu keluar berada di peron saat ini ke belah barat. Wih, langsung pada nge-vlog semua kan. Ini kalau bareng-bareng teman-teman kreator ya gini, begitu keluar stasiun ya langsung nge-vlog semua, megang handphone, sibuk masing-masing. Pintu rangka persiapkan diri di peron tinggi jalur 3. Jalur 3 bakalan masuk kereta Turangga dari Bandung. Jangan sampai yang tertinggal tolong menunggu stasiun Purwoharjo. Hati-hati jalur 3. Segera masuk kereta api Turangga. Hati-hati jalur 3 dari barat, segera masuk kereta api Turangga. Lama kali. Oke, kereta Motis Lebaran Tengah keberangkatan Lempuyangan singgah di stasiun pemberhentian yang pertama, stasiun Kuto Arjo. Kita dijadwalkan berhenti cukup lama, sekitar 20-an menit. Apakah itu tanda-tanda kita akan mulai mengalami masa-masa penyusulan? Soalnya Jogja Purwokerto 5 jam itu otomatis kita bakalan banyak disusul ya. Apakah di stasiun Kuto Arjo ini kita bakalan disusul untuk yang pertama kali?
Alah, berdampingan tapi beda nasib. Yang satu enak banget naik panoramik meskipun malam-malam. Saya naik motis ekonomi. Jadi area-area ini sedang mengabadikan. Di belakang sana itu sebenarnya persiapan masuk jalur 1 Kuto Arjo Kereta Wijaya Kusuma. Nanti kita bakalan disusul sama yang di belakang itu tuh. Udah kelihatan lampunya, kita baru jalan dari Kuto Arjo. Totalitas banget ya sepuh ini. Jadi kalau nggak salah, kita maju 2 petak, singgah di stasiun Perembun. Kita sudah dibayang-bayangi beberapa kereta di belakang sana, Rek. Jadi kita melipir mengamankan diri dulu di stasiun Perembun. Ini kok kondisi stasiunnya remang-remang banget gini sih? Ini kayaknya bangunan lama, tadi yang bangunan baru tuh. Ini ruangannya kayak ruangan mau uka-uka perasaan nih. Lihat. Ya Tuhan. Udahlah, kayaknya saya harus agak kabur lagi. Agak mencari suasana yang lebih terang. Ini bangunan lama stasiun deh, waktu stasiunnya masih kecil nih. Nih, ini Perembun yang dulu. Sekarang sih udah gede ya, udah ada kanopi juga nih, segede gini. Ruang tamu, guys. Jadi bagaimana hasil uji nyalinya, Puh? Isinya ruang tamu. Ruang tamu. Ada mejanya. Ada mejanya. Kita nongkrong di situ ya. Tapi level seramnya berapa? 1 sampai 10? 9. Ada aja nih. Aduh, Gusti. Nggak tahu kalian bisa lihat muka saya. Apa tuh? Tunggu disusul 3 kereta. Barusan saya mendapatkan informasinya. Kereta Wijaya Kusuma, kereta Malabar, dan ada kereta Lodaya tambahan kayaknya ya. Wah, kita berhenti di sini berpuluh-puluh menit dalam kondisi remang-remang. Halo, Bu, remang-remang sekali. Masih cukup lama ya kita singgah di stasiun Perembun ini. Sedikit informasi juga bahwa alur untuk mengikuti perjalanan angkutan motor gratis ini bisa didapatkan melalui akun Instagram motis.djka, mulai dari pendaftaran offline atau online, kemudian verifikasi, kemudian penyerahan motor, pengangkutan sampai ke pengambilannya. Udah gitu, terus kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai kapasitas angkut Motis ini, kemudian jadwal perjalanannya, terus apalagi, pokoknya banyak informasi di situ. Bahkan mengenai arus kontraflow perjalanan Motis ini
yang intinya adalah angkutan Motis ini tidak melulu hanya untuk melayani angkutan mudik, tapi juga bisa perjalanan antar kota memanfaatkan Motis ini. Seperti saya ini ya, bukan perjalanan mudik tapi perjalanan antar kota yang tiket online-nya non angkutan motor dijual mulai 12 jam sebelum keberangkatan. Jadi memang diprioritaskan untuk angkutan motor dulu, baru 12 jam sebelum keberangkatan dijual secara online untuk penumpang perjalanan antar kota. Jadi ya, semoga menjadi gambaran juga ya. Jadi saya tidak mengganggu perjalanan mudik kalian semua ya dengan membuat konten ini. Sudah tertutup lagi, sudah bunyi ninu-ninu. Mari kita saksikan ngebutnya kereta meleber. Aduh, itu yang lewat apa ya? Oke, jadi akan segera melintas kereta Lodaya tambahan. Tapi dari arah sana juga bakalan ada kereta yang lewat. Apakah bisa dapat pas papasan di stasiun Perembun nggak ya? Mata banget ya, jadi experience naik Motis. Kita berulang kali bertemu kereta dengan kecepatan yang luar biasa ya, apalagi mungkin jalur sini adalah jalur atau petak di mana kereta boleh melintas sampai 120 km per jam. Kereta Lodaya tambahan tadi lokomotifnya sempat mengurangi intensitas cahayanya karena ternyata berpapasan dengan kayaknya kereta Malabar dari arah Bandung yang dua-duanya ngebutnya minta ampun, lewat pas bunyiin klakson. Wah, cakep banget. Ini persiapan berangkat Perembun. Kok kayaknya dari tadi nggak ngelihat ada kru restorasi yang bergerak. Aku pengen nyamperin kereta makan. Penumpangnya udah pada istirahat cuy. Ini baru ekonomi berapa? Wih, tahun 2006. Masih jauh. Tuh penumpangnya tidak banyak ya, jadi pengen ngasih tahu ini tidak mengganggu arus mudik. Wow. Nah, ini susah sekali. Ini udah sampai ekonomi 1. Oh, ekonomi 1 penumpangnya lebih banyak. Nah, udah sampai kereta makan. Wah, ini bareng pembangkit jadi pasti bising banget ini. Rupanya pada mau ikut semua ini di kereta makan Motis. Ini kereta makan sekaligus pembangkit, jadi terbatas banget. Cuman ada satu meja ini, satu meja di sana. Kapasitasnya juga cuman ini 2, di sana 2. Ya, menunggu dibikinin teh. Jadi meskipun ini layanan motor gratis, tetap ada layanan restorasi ya. Kalau kalian butuh makan atau minum bisa ke kereta makan atau kereta restorasi. Di antara bagasi dan kereta ekonomi 1 kalau dari arah Lempuyangan. Nih penampakan kereta makannya.
Jadi akhirnya memutuskan untuk upacara minum teh di ekonomi 5 karena kereta makannya kayaknya kurang kurang nyaman lah ya, terbatas banget kapasitasnya. Membawa kembali nih, untung di kereta Motis ada jualan teh ya. Tadi itu sempat pesimis karena cek di Railfood kok nggak ada teh, itu sempat udah bete banget. Dan ternyata saya datangin ke kereta makan, nih ada teh, tapi bukan teh premium ya, teh jasmine, teh melati. Harganya 11.000, yang penting bisa upacara minum teh di perjalanan. Naik Motis, kereta murah, bisa upacara minum teh juga. Cuman sayangnya itu, kereta makannya gabung sama kereta pembangkit yang kurang representatif untuk menikmati di sana lah. Ya lebih adem juga di kereta ekonomi 5. Ini kita saat ini sedang merapat ke Bumen yang kemungkinan kita akan mengalami tragedi pembantaian lagi. Untuk mempersiapkan mental, dibantai berapa kereta lagi nih di Kebumen. Upacara minum teh dulu, ritual yang nggak boleh ketinggalan setiap kali melakukan perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta. Mari ngeteh. Masih panas banget. Sayangnya baru bisa jalan malam, jadi nggak banyak pemandangan yang bisa dilihat ya. Ini udah Kebumen nih, berhenti lagi nih. Disusul 2 tapi itu jadi udah merapat Kebumen sih. Kita lagi turun. Hantesin. Cara minum teh dong. Yang itu apa? Choco Time ya? Choco Time-nya Mas Karda itu. Ini punya saya kok. Apa kata sepuh aja lah saya mah ya. Mana. Itu semen. Wah, sudah berganti hari cuy. Selamat datang di Kebumen. Kereta apa? Jayakarta? Kecil. Maaf ini barusan agak ngah-ngoh, jadi nggak kedengeran. Bapak PPKA bersiap melayani kedatangan Gajayana. Gajayana tuh berhenti Kebumen? Berhenti. Wow, amazing sekali. Kereta Gajayana merupakan salah satu rangkaian kereta yang mendapatkan stiker tematik Lebaran. Ternyata melayani singgah di stasiun Kebumen juga ya. Ada penumpang turun juga nih di Kebumen. Kereta Gajayana kembali diberangkatkan dari stasiun Kebumen, dan kalau kalian lihat di ujung sebelah timur sana sudah muncul sorot lampu. Kita akan disusul seekor kereta yang kemungkinan adalah kereta biru malam tujuan Jakarta Gambir. Inilah kereta yang menggusur nomor kesayangan saya, nomor KA7. Aduh, minta diperhatikan pula. KA7 yang semula Argo Lawo menjadi Argo Bima.
Jadi Bima ini melakukan penyusulan tapi henti di stasiun Kebumen. Beda dengan yang tadi di stasiun Prambun, semuanya disusul secara langsung. Kalau kereta Motis Lebaran Tengah di Kebumen ini disusul secara berhenti dulu. Gajayana berhenti Kebumen, Bima juga berhenti Kebumen. Kalau kalian lihat ini suasana di dalam kabin sudah mode malam gelap banget, enak. Wah, Bima sudah pakai New Gen. Mbak Praminya pakai kostum yang berbeda tuh. Kenapa, Rek? Wah, Motis tidak punya pintu berpenggerak elektrik kayak gini. Mantul. Itu ada siapa? Alah. Ada yang dada-dada coy. Selamat melanjutkan perjalanan. Masih cukup jauh sampai ke Jakarta. Kereta biru malam. Tapi ini sebenarnya udah nggak biru lagi, warnanya udah pink. Ini pink malam, Pima namanya. Ya, kalau kereta lagi. Kalau stasiun Kebumen terang benderang karena banyak kereta-kereta unggulan yang singgah di stasiun ini. Tuh. Padahal belum lama ya Bima meninggalkan Kebumen dari jalur 2. Sekarang udah bersiap masuk kereta Batavia, kereta kedua yang akan menyusul Motis Lebaran Tengah di stasiun Kebumen. Jadi nong-nong. Kita singgah di Kebumen cukup lama, bahkan lebih lama jika dibandingkan singgahnya di Prambun tadi. Berhenti sekitar 39 menit untuk disusul 3 kereta lagi. Wah, rupanya kereta Batavia sudah kembali normal menggunakan rangkaian full stainless steel new generation ya, setelah sebelumnya eksekutifnya dipakaikan stainless steel generasi pertama. Dari tadi ngelihat kereta-kereta cakep, saya masih meratapi nasib di kereta Motis. Gak apa-apa sih, harganya jauh beda soalnya. Ini pakai armadanya siapa ini? Sudah berstiker juga si Batavia tiba-tiba. Nah, ini baru saja diberangkatkan Batavianya kembali menuju ke Jakarta. Akan segera masuk dari arah berlawanan kereta Lodaya dari Bandung. Tadi kan kita disusul Lodaya tambahan di Prambun. Nah, ini kalau yang dari arah barat yang mau masuk ini adalah Lodaya reguler dari Bandung. Semoga masih keburu ya ini, soalnya masih ketutupan rangkaiannya Batavia. Ayo dong, cepetin Batavia bawa rangkaian panjang gini pakai CC201. Ayo pengen lihat Lodayanya masuk. Wah, mantap, bisa. Lodayanya sudah pakai CC206 ya, karena saya waktu itu terakhir naik masih pakai 204. Kayaknya formasinya di masa angkutan lebaran ini sudah kembali seperti semula, 4 eksekutif dan 4 ekonomi. Kalau pakai CC204, 1 ekonomi dikurangi dari rangkaian Lodaya. Tuh, tadi dikasih tahu sepuh, ada yang unik di rangkaian Lodaya ini.
Pintunya kok warnanya abu-abu, nggak warna pink gitu ya. Bapak PPKA baru saja memberangkatkan kereta Lodaya menuju tujuan akhirnya ke Solo Balapan, sekaligus untuk mempersiapkan kedatangan kereta Manahan dari arah Solo menuju ke Jakarta. Ya, ini pakai pembangkitnya siapa ini? Argo Lawu ya? Pakai pembangkitnya Lawu, cuy. Ini semoga penyusulan terakhir motis Lebaran Tengah di Kebumen ya, oleh kereta Manahan. Ini menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama, yang menurut info ini dulu sempat dipakai oleh Bima Semeru sebelum berganti New Generation. Itu ada kereta makan ala suite di situ, beda sendiri ya, non stainless steel. Ini Manahan berangkat, sebenarnya ada senja utama Jogja masuk di stasiun Kebumen. Tuh, penumpang turunnya banyak ini. Selamat datang para pemudik dari Jakarta, selamat datang di Kebumen. Ini numpang kereta senja utama Jogja. Banyaknya yang mudik, senangnya sudah tiba di tujuan. Kita sekitar jam 1 dini hari kembali terhenti setelah maju 2 petak dari Kebumen. Saat ini singgah di stasiun Karanganyar yang kemungkinan akan kena susul lagi. Bener-bener ya, ini jadwalnya motis ini. Kayak yang baru duduk udah berhenti lama lagi, harus disusul lagi. Tapi disitulah keseruannya ya. Dan merasa, aduh, Yogyakarta Purwokerto kok kayak nggak nyampe-nyampe, padahal biasanya naik kereta itu tahu-tahu udah nyampe Purwokerto. Lain cerita kalau kalian naik motis. Ini di belakangnya udah nongol kah? Katanya sih bakalan disusul Turangga. Ya Tuhan, kirain tadi nggak ada orang, tiba-tiba di situ nongol dari kegelapan. Ada sepuh, maha panutan segala masa. Gile. Nggak kuat sama auranya, nggak kuat. Tolong. Tuh yang di situ sedang mencari posisi Wena buat ngerekam Turangga. Motis Lebaran Tengah dijadwalkan singgah di stasiun Gombong selama sekitar setengah jam. Untuk ukuran durasi singgah yang cukup lama, apakah kita akan disusul lebih dari 1 kereta di stasiun ini? Dari arah berlawanan datang 1 kereta, nggak tahu kereta apa, baru nampak sorot lampunya. Wah, ini juga pelari Jakarta Kutoarjo 3 kali sehari ya. Kalau nggak salah ini kereta sambung Galih. Semoga tidak salah mention. Selamat datang di stasiun Gombong.
Sekarang banyak lokomotif sepuh yang dalam tanda kutip dipaksa berlari sampai 120 km per jam ya. Sama kayak yang barusan kita temui di kereta Sawung Galih. Dan ini adalah calon penumpang kereta Bengawan. Ini juga salah satu kereta murah yang menghubungkan Solo Jakarta. Ini calon penumpangnya sudah bersiap. Nih. Tapi hari ini saya naik kereta Motis yang harganya lebih murah dari Bengawan, Rek. Tapi tragis sekali. Kereta Bengawan yang tiketnya goib selalu sold out berpuluh-puluh hari sebelum keberangkatan, bahkan diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong mendahului kereta Motis Lebaran Tengah. Sama-sama kereta subsidi, kereta ekonomi. Ya, masih murahan Motis sih, cuman durasinya menang Bengawan. Sudah menjelang disusulnya Motis Lebaran Tengah oleh kereta Kahuripan. Jadi di Gombong ini menakjubkan sekali. Motis Lebaran Tengah disusul 2 kereta subsidi. Tah muncul. Beda ya kalau CC203 itu kerasa banget sangarnya tuh, hidung miring, belum klaksonnya. Dan infonya sih sekarang kereta-kereta semacam Kahuripan pun sudah bisa sampai 100 km per jam, jadi lumayan terasa ngebut barusan. Subsidi saling menyenggol subsidi, jadi kereta subsidinya juga nggak mau ngalah ya, yang Motis yang dikorbankan karena nomor perjalanan kita itu banyak banget. Kemarin merasa nomor perjalanan Kuto Jaya Selatan Tambahan yang 7 ribuan aja udah banyak, yang ini 10 ribuan. Oke, kayaknya sudah ya di Gombong. Nanti kita maju lagi, apakah akan terjadi tragedi yang lain? Semoga enggak ya, udah banyak banget disusulnya. Oke, itu lagi ngapain kira-kira sepuh-sepuh itu? Ada aja. Tadi kita berangkat dari Lempuyangan sekitar jam 10. Sekarang sudah jam 2, ini berarti udah 4 jam ya. Ini kalau naik kereta yang ngebut ini nggak tahu udah nyampe mana. Udah menuju Cirebon. Tapi kita baru saja meninggalkan Gombong. Dan seperti yang kalian lihat juga di video tadi, kayaknya fokus perjalanan kali ini itu lebih ke hunting kereta ya, karena lebih banyak melihat penyusulan, kemudian papasan kereta daripada experience naik Motisnya. Ini tuh hunting berkedok naik kereta jadinya judulnya ya. Saya saat ini dan 4 jam terakhir merasakan kenyamanan yang cukup baik di Armada Ekonomi 5 kereta Motis ini. Pengaturan suhu kabin sebenarnya cukup dingin, cukup sejuk, hanya saja memang saya terlalu banyak gerak, banyak aktivitas keluar masuk kabin, jadi lumayan agak gerah. Kebisingan kabin ya so-so lah, karena ada di ujung dan di petak-petak tertentu terasa bising. Pengaturan pencahayaan cukup baik ya, karena ekonomi seperti ini tidak ada mode malam. Kemudian suspensinya cukup nyaman, cukup empuk untuk ukuran ekonomi. Dan kebetulan pengalaman perjalanan kali ini naik Motis yang lengang. Jadi meskipun kami tadi sebenarnya duduk
berkumpul jadi satu blok di ujung, tapi karena kosong teman-teman yang lain agak bergeser-geser nyari posisi yang enak. Jadi tidak terlalu pegel, tidak terlalu capek kaki harus beradu dengkul. Terus apa lagi ya? Udahlah sementara gitu dulu. Kita saat ini sedang menuju ke Kroya. Perjalanan ke Purwokerto masih sekitar 1 jam ya. Wah, ini pengalaman yang bener-bener sih. Bisa 2 kali lipat perjalanan normal Jogja-Purwokerto. Selamat datang di Republik Korea. Saat ini kita singgah di Kroya mungkin sekitar 10 menitan ya. Kalau cuman segitu sih kayaknya kita udah nggak akan disusul lagi. Habis ini kita tinggal belok menuju ke Purwokerto ya. Udah menjelang akhir-akhir perjalanan lah ini. Bener-bener, aduh kenapa Purwokerto bisa sejauh ini naik motis? Bukan sejauh ini, selama ini. Kereta Madiun Jaya ini ekonominya pakai ekonomi premium stainless steel generasi pertama. Kemarin kereta Madiun Jaya sempat launching dengan eksekutif new gen modifikasi, tapi kayaknya saya melihat ke arah belakang sana dilepas deh. Infonya sih mengalami recall ya, ditarik kembali. Ini Rek, kita melihat armada eksekutifnya sama seperti waktu pertama saya naik dari Madiun waktu itu ya. Kemarin kan sudah bagus pakai eksekutif new gen modifikasi, ternyata dilepas lagi. Kayaknya ada gangguan teknis. Oh iya, K195 Depo Jakarta Kota. Ya, nggak ijo-ijo deh. Tidak tahu. Mau ke sini. Wah, sudah tiba di tujuan kami, bukan tujuan motis ya, tujuan kami. Ini ada yang lagi langsir-langsiran di jalur 1, mau ke sana. C3. Wah, ini pejuang full trip. Lanjutlah. Pamit dulu ya. Lanjutlah. Janganlah. Kenapa kok jangan? Gak apa-apa. Wes, hati-hati di jalan ya. Semoga tabah. Aman lah, aman. Siap. Mumpung sepi keretanya. Siap. Turun Bang. Ini juga turun nih. Ini kita turun sini aja. Iya nih, kalau mau lanjut bisa, tapi kita nggak bisa pulang. Gak usah pulang. Nanti aku dihujat lagi harus mudik konten. Selamat datang di Puerto Rico. Jadi itu tadi sensasi perjalanan sepotong saja dari Lempuyangan ke Purwokerto dengan harga tiket Rp37.000 atau full trip dari Lempuyangan ke Kampung Bandan Rp59.000. Unggul dari harga tiket yang termurah ya, sangat murah, sangat terjangkau sekali. Tapi kalian nggak bisa protes mengenai fasilitas dan durasi perjalanan yang cukup menakjubkan. Kita sudah sampai di Purwokerto saat ini.
Ini motisnya singgahnya akan cukup lama di Purwokerto, mungkin akan mengalami susul juga. Tapi kita sudah turun di sini dan saya akan segera kembali menuju ke Yogyakarta. Saya tadi selama di perjalanan sudah membeli tiket tarif khusus kereta Manahan. Bentar lagi akan naik Manahan, langsung tektok kembali ke Yogya. Jadi ini ceritanya saya mencoba untuk keluar stasiun dulu. Tadi teman-teman yang lain memilih tetap berada di dalam ya nunggu kereta Manahan. Saya iseng banget jalan keluar. Bela-belain keluar ngelihat stasiun Purwokerto kayak gini, cakep ya. Di sini juga ada monumen lokomotif nih. Nah, kalau kalian keluar stasiun untuk menuju masuk lagi ada akses naik ke atas sana ya. Kita coba lagi yuk. Nah, ini menuju keberangkatan. Aksesnya tidak lagi melalui pintu itu, tapi lewat atas sini. Jalan nanti akses masuknya lewati Skybridge Purwokerto. Ya, kalian tinggal menyusuri aja, naik ke atas. Jalur 3 apa itu? Wah, Singasari. Sayangnya Singasari, seingat saya tidak ada tarif khususnya. Dan agak beresiko juga ya kalau ngejar Singasari seandainya ada tarif khusus. Manahan tuh jam berapa? Jam 2 lebih, apa jam 3? Jam 3 lebih ding, 2 lebih. Nah, kalian akan ketemu bangunan baru, pintu baru, stasiun Purwokerto. Ada tiketing, ada customer service. Seperti biasanya itu ya. Nih, loket tiket, masuk aja menuju ke Skybridge. Lalu kan, nah ini nuansa lebarannya terasa ya di sini. Ornamen-ornamen masa angkutan lebaran, dan disinilah letak pintu masuk. Ada face recognition, ada pemeriksaan manual, sama seperti di Lempuyangan tadi juga kalian bisa memanfaatkan dua jenis atau dua metode pemeriksaan calon penumpang. Lumayan ngos-ngosan juga ya rupanya. Ada keluar masuk stasiun, ini udah nyampe ruang tunggu rumah kaca lagi nih. Nah, kan udah sampai sini, ya kembali bertemu lagi dengan peron jalur 1 stasiun Purwokerto nih. Segera masuk kereta api Jakarta Limpir. Ini motif yang saya naiki tadi nih. Di depan lokomotif, terus kereta-kereta kargo untuk angkut. Ini gerbong ding ya, gerbong untuk mengangkut motornya di sini. Kereta Jakatingkir tujuan stasiun Pasar Senen Jakarta sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Sukses menyusul kereta Motis Lebaran Tengah. Tapi karena saya sudah turun, ya udah nggak ada sensasi disusul lagi ya. Nah, ini Motis yang tadi saya naiki masih standby di Purwokerto. Kayaknya bakalan disusul Gajayana tambahan di sini. Wah, ini kalau ngikutin Motis sampai ujung kayaknya durasinya berjam-jam deh bikin videonya.
Solo balapan yang bisa masih berikutnya. Guys, Gajayana tambahan random banget. Ini eksekutif tahun 84, kacanya imut-imut banget. Sudah mendapatkan informasi kedatangan kereta Manahan di jalur 3. Jadi saya akan menyeberang Gajayana tambahan. Wih, naik mode-nya eksekutif 2 kok lucu. Jadi yang sebelah kanan ini sebelahnya lagi juga. Waduh. Wih, naik mode-nya lucu sekali. Yang sini enggak. Wah, menyeberangi Motis yang tadi dinaiki. Jalur 1 Gajayana tambahan bersiap menyusul Motis. Kita menyeberang Gajayana tambahan sudah, sekarang menyeberang Motis menuju ke jalur 3. Wih, ada K195 urutan yang pertama. Ini kereta Kamandaka ya. Biasanya pagi-pagi gini menuju ke arah Semarang nih. Itu tahun 67, itu sepuh sekali, eksekutif tahun 67. Sudah bersiap masuk di jalur 3 Manahan yang akan saya naiki untuk kembali ke Yogyakarta. Naik di eksekutif 9. Jadi Manahan 2 arah sudah menggunakan armada full eksekutif stainless steel generasi yang pertama. Nampak dari luar ini kacanya berembun banget. Saya ngeri bakalan kedinginan nih di kereta ini. Dan wow, eksekutif 9, single seatnya di belakang gue. 13 Bravo-nya. Wah, so sweet. Rasanya beda banget ya. Tadi duduk tegak di kereta ekonomi Motis, sekarang naik eksekutif, lega banget. Aduh. Dan saya sudah mengamankan posisi saya di kursi 13 Bravo, yang kebetulan ada di paling belakang di eksekutif 9 ini secara kebetulan banget. Satu hal yang saya notice adalah pencahayaan di dalam kabin yang sudah diatur ke dalam mode malam tentu. Mungkin udah sejak lama tadi ya, orang juga sudah beristirahat. Kemudian suhu kabin yang adem. Beda juga ini sama Motis yang tadi. Selain itu, durasi perjalanan Manahan dari Purwokerto ke Jogja hanya sekitar 2 jam. Motis tadi 5 jam, itu ngapain aja coba. Kacau banget. Sekarang tinggal menikmati perjalanan ya. Saya tujuan perjalanan hari ini kan nge-review Motis, jadi di Manahan ini mungkin akan saya manfaatkan untuk beristirahat. Ini udah enak banget, udah PW banget. Sudah meninggalkan stasiun Purwokerto juga. Jadi karena situasi kabin yang cukup hening, saya agak sedikit berbisik-bisik ya, tapi semoga kedengeran. Eksekutif 9 hari ini terpantau cukup penuh, karena ini memang perjalanan searah arus mudik. Tapi perlu diperhatikan juga, sekali lagi saya berusaha untuk tidak mengganggu urgensi buat yang mudik ya. Karena perjalanan saya dari Purwokerto ke Yogyakarta ini kan pakai mekanisme tarif khusus, yang mana baru dibuka 2 jam sebelum keberangkatan, memanfaatkan kursi-kursi kosong yang tidak terjual di rute-rute tertentu, salah satunya dari Purwokerto ke Yogyakarta. Jadi kalau seandainya memang penuh dari Gambir sampai Jogja atau Solo, ya tentu sudah pasti saya tidak bisa membeli tiket tarif khusus ini ya.
tapi karena ada yang kosong, mungkin penumpang dari Gambir turun Purwokerto, ada kursi kosong yang tidak terpakai lagi, dijual lah pakai mekanisme tarif khusus ini. Jadi kira-kira gitu ya, Rek ya. Tuh, kalian lihat betapa nyamannya tidurnya Sepuh Express. Mas Laude terlelap di kursi paling belakang eksekutif 9 tuh. Enak ya, di perjalanan bisa tidur gitu. Sudah menjelang ketibaan kita di Yogyakarta. Suasana di dalam kabin sudah terang benderang ya, sudah meninggalkan mode malam. Lampu utama, lampu samping, semuanya menyala, Rek. Udah kelihatan lagi hidungnya. Sudah mulai sudah melintas stasiun Patuan ya, dan akhirnya tidak jadi beristirahat dari Purwokerto sampai ke Jogja. Nanti lanjut istirahatnya di rumah saja ya, nanggung. Semoga video kali ini ya paling tidak menghibur lah ya, biar kalian yang belum pernah tahu kereta Motis, termasuk saya yang baru pertama kali naik juga, oh ternyata kereta Motis itu seperti ini, jadwalnya seperti ini ya, meskipun akhirnya cuman sepotong ya, naik dari Lempuyangan sampai Purwokerto, tapi itu udah jadi tahu banget lah, oh Motis itu tragis sekali nasibnya ya, namanya kereta tambahan, kereta murah. Sudah ada pun saya rasa sudah sangat membantu ya keberadaannya, terutama untuk para pemudik. Jadi harus bersiap turun karena sebentar lagi akan segera tiba di Yogyakarta. Suhunya berapa? Oke, jadi suhu kabin terpantau 22, sebentar Dan lagi. kalian tahu Apa tuh? Kari dan mereka di depan dikasih selimut, guys. Kok kita nggak dapat Kita ada selimut di belakang ya. Untung aku bawa jaket. Nggak dapat selimut ya aku. Lumayan padahal ya 2 jam ya. Yang di belakang ini selimut. Ya bekas pakai itu. Baik antar selimut. Baring depan, terus dibalik lagi. Gak apa-apa sih, tapi akhirnya aku tidak tidur sama sekali. Iya, aku juga lagi. Udah ningnong yuk ya nih. Wah, amazing. Kayak ngimpi ya. Kayak ngimpi. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Mari bersiap turun. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Sebenarnya tadi dekat sama pintu belakang, cuman nampaknya pintu belakang itu nggak dapat akses yang mudah. Oh iya, ini kalau mau lihat suhu ruangannya tuh. Bisa lompat. Oh, ada barang. Ya, ini ada bantuan tangga ini. Ngerekam apa, Bu? Langitnya cakep. Selamat datang di Yogyakarta. Guys, matur thank you. Hati-hati. Sudah berkenan menculik saya. Kayak ngimpi rasanya Purwokerto tektokan. Dah, kalian mau naik KRL semua kan, ke Lempuyangan kan ini? Ya wis, tak pamit yo. Yo. Oke, jadi sudah berpisah dengan Sepuh Express, dengan Pak Ikari dan Mas Abiyu. Saya bersiap pulang dari Yogyakarta. Dan demikian video yang bisa saya share. Semoga bermanfaat.
izin pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit, selamat mudik. Yuk ya!